Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu pola bilangan. Sebelum memasuki atau membahas tentang materi ini, mari kita ingat dulu kehidupan yang ada di sekitar kita. Pada tahun 2020 ini kita sedang mengalami suatu pandemi, yaitu yang disebabkan oleh virus corona. Entah kebetulan atau tidak, 100 tahun sebelum ini ternyata pada tahun 1920 itu ada yang namanya virus flu Spanyol. Virus flu Spanyol ini mengguncang dunia, di mana tak ada satu negara pun yang tak luput dari serangannya. Bahkan wabah flu Spanyol ini disebut lebih banyak menelan korban jiwa ketimbang Perang Dunia Pertama. Korbannya sangat banyak dan cepat sekali menyebarnya. 100 tahun sebelumnya juga terjadi yang namanya wabah kolera. Ini wabah kolera merebak hampir ke seluruh negara Asia, termasuk Indonesia. Jadi kolera merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Penyakit ini biasanya ditandai dengan diare yang sangat parah sekali, menyebabkan dehidrasi dan berakibat fatal. Hampir 100.000 mortalitas di Asia terkena akibat wabah kolera. Beberapa pihak bahkan memperkirakan di Bangkok, Thailand, kemungkinan terjadi 30.000 kematian akibat wabah kolera. 100 tahun sebelumnya, ternyata di tahun 1720, ternyata ada suatu wabah atau pandemi, yaitu disebutkan oleh pes atau kadang-kadang disebut sebagai sampar. Ini merupakan infeksi yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini ditularkan oleh suatu gigitan serangga semacam kutu yang ditularkan ke manusia. Ini hampir melanda di seluruh kota Marseille, Prancis, yang menewaskan lebih dari 100.000 warga di dalam kota pelabuhan Prancis Selatan tersebut. Entah ini kebetulan atau tidak, jadi ternyata setiap 100 tahun ada sebuah pola pandemi di bidang kesehatan. Meskipun hal ini telah dibantah oleh WHO, tetapi kita sebagai orang yang berpikir, apalagi orang dengan otak matematika, akan menyimpulkan suatu hal tersebut. Bagaimana di bidang lain, misalnya di siklus ekonomi, pada 1988 ternyata ada TMP, 1998 ternyata ada krisis moneter, 2008 ternyata ada sebuah krisis juga yang sering disebut sebagai Lehman Brothers. Ini hanya pelaku ekonomi saja yang mengetahui hal tersebut. 2018 kita tidak tahu. Hal-hal tersebut yang akan kita pelajari dalam ilmu matematika ini sebagai motivasi saja. Kadangkala nenek moyang kita sudah menemukan sebuah pola, misalnya setiap burung perenjak berbunyi, oh ternyata akan ada tamu. Itu menjadi sebuah kesimpulan. Itulah pola-pola otak manusia kita untuk menyimpulkan sebuah kesimpulan. Untuk lebih jelasnya tentang materi pola bilangan, mari kita ikuti videonya berikut ini. Pola bilangan, misalnya saya berikan sebuah
pola seperti ini, yaitu dari batang korek api. Ini sebagai pola ke-1. Kemudian gambar yang ini sebagai pola kedua. Selanjutnya ini sebagai pola ketiga. Pada pola ke-1 atau yang pertama tersusun atas batang korek api sebanyak 3 buah. Kita hitung, ternyata ada 3 batang korek api yang menyusun pola pertama. Pada pola yang kedua tersusun atas batang korek api sebanyak, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 buah. Sedangkan pola yang ketiga tersusun atas batang korek api ini sebanyak, kita hitung ternyata ada 7 buah. Jika hal ini dituliskan menjadi barisan bilangan akan menjadi seperti ini. Jadi pola pertama tadi ketemu angka berapa? 3. Kemudian pola yang kedua ternyata ada bilangan 5. Kemudian pola yang ketiga ternyata ada bilangan 7. Ternyata dari pola-pola ini akan bisa dituliskan menjadi suatu barisan bilangan. Tadi kita sudah menemukan suatu pola barisan bilangan seperti ini. Ternyata dari angka 3 ke 5 ini bertambah 2. Kemudian dari 5 ke 7 ini juga bertambah 2. Ini pola pertama, pola kedua, pola ketiga. Bagaimana dengan pola keempat gambarnya? Maka kita bisa menggambarnya seperti ini. Kita tinggal menambahkan dan selanjutnya atau dan seterusnya. Jika kita simpulkan pola ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, batang korek apinya yang pola ke-1 atau pola pertama ada 3, pola kedua ada 5, pola ketiga ada 7, pola keempat ada 9. Setelah kita hitung ada 9. Bagaimana kita melihatnya? Ternyata dari perubahan dari 3 ke 5 bertambah 2, 5 ke 7 selalu bertambah 2 ternyata. Kemudian 7 ditambah dengan 2 menghasilkan angka 9. Bagaimana pola kelima? Dengan hal tersebut maka kita akan bisa menambahkan 2 lagi. Berarti 9 tambah 2 menghasilkan angka 11. Bagaimana pola ke-6? Berarti juga akan bertambah dengan 2. Sama dengan berapa? 13. Ini tanpa kita harus menggambar batang korek api yang tersusun sampai batang ke-6. Dan seterusnya. Bagaimana kalau misalnya kita ditanyakan berapa banyak batang korek api pola ke-50, apakah kita harus menggambarnya? Bagaimana dengan misalnya ditanyakan lebih banyak lagi, banyak batang korek api yang ke-122? Maka kita tidak perlu menggambarnya. Misalnya bilangan pertama ini kita sebut sebagai U1. Di dalam matematika ini sering disebut sebagai suku pertama atau suku ke-1. Bilangan kedua ini sebagai U2 atau suku kedua. Bilangan ketiga ini disebut sebagai U3 atau suku ketiga dan seterusnya. U1 sama dengan 3. Ini diperoleh dari 2 kali 1 tambah 1. U2 sama dengan 5 diperoleh dari 2 kali 1 kali tambah 1. U3 diperoleh dari ketemu 7, 2 kali 3 tambah 1. Dan seterusnya. Kita lihat polanya di sini akan terlihat.
Jadi ada 2 kali. 2 kali berapa? Jika U1 ternyata di sini juga 1. Kalau U2 ternyata 2 kali 2 juga. Kalau U3 ternyata 2 kali 3. Kalau misalnya dari angka U1, U2, U3 ini diganti dengan UN, maka 2 kali apa? Kali N. Baru ditambah dengan 1. Nah, ini jadi sebuah rumus tersendiri untuk pola bilangan tersebut. Jika tadi kita ditanyakan tentang bilangan ke-50, maka atau suku ke-50 atau U50, maka dengan rumus ini kita bisa menggantikan N-nya diganti dengan 50. Tinggal 2 kali 50 ditambah dengan 1. 2 kali 50 berapa? 100. Ditambah dengan 1. Hasilnya 101. Tadi ditanyakan U122. Kita sudah menemukan rumusnya. Ibaratnya penjual bakso, kita sudah menemukan formulanya. Sebanyak apapun mangkok yang akan kita buat, maka kita rasanya akan sama saja. Jadi tinggal N-nya diganti dengan 122. 2 kali 122, 244 ditambah 1 menghasilkan 245. Jadi, jika kita sudah menemukan rumusnya, mau U500 atau suku ke 1000 atau bilangan atau pola yang ke 1 juta, kita bisa menemukannya. Itulah kehebatan matematika di sini. Contoh, diketahui suatu barisan 11, 22, 33, 44. Anda disuruh menentukan rumus pola barisan tersebut, kemudian tentukan bilangan pada urutan ke-24. Bagaimana penyelesaiannya? Kita jawab. Bilangan pertama atau U1-nya 11. Ternyata 11 kali 1. Bilangan kedua atau U2 ketemunya 22. 11 kali 2. Bilangan ketiga atau U3 ketemunya 33. 11 kali 3. Bilangan keempat atau U4 sama dengan 44. Ternyata 11 kali 4. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan, jika ditanyakan bilangan ke N, maka kita lihat di sini. Kalau ke 1, sini 1, sini kedua, berarti 11 kali 2. Ketiga, 11 kali 3. Keempat, 11 kali 4. Maka kalau ke N, maka 11 kali N. Jadi, rumus pola barisan tersebut adalah UN sama dengan 11 kali N. Yang kedua, ditanyakan bilangan urutan ke-24. Kita sudah menemukan rumusnya tadi adalah UN sama dengan 11N. Gampang saja, berarti U ke-24 sama dengan N-nya diganti dengan 24. Berarti 11 kali 24, hasilnya 264. Mudah bukan? Jika masih kurang jelas, bisa diulangi kembali penjelasan di awal tadi. Contoh yang kedua, diberikan barisan seperti ini. Tentukan bilangan ke-12 dari barisan bilangan tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Kita jawab. Bilangan ke-1 ini 1 atau U1-nya 1 diperoleh dari 1 kali 1 atau 1 kali 1 itu 1 kuadrat. Bilangan kedua atau U2 itu sama dengan 4, itu diperoleh dari 2 kali 2 sama dengan 2 kuadrat. Bilangan ketiga atau U3 sama dengan 9, diperoleh dari 3 kali 3
atau sama dengan 3 kuadrat. Bilangan keempat atau 4 sama dengan 16. Maka diperoleh dari 4 kali 4 atau sama dengan 4 kuadrat. Dan seterusnya. Jika ditanyakan bilangan ke n, maka kita perhatikan dulu. Kalau bilangan ke 1, maka 1 kuadrat. Bilangan kedua, 2 kuadrat. Bilangan ketiga, 3 kuadrat. Bilangan keempat, 4 kuadrat. Kalau bilangan ke n, maka di sini menjadi n kuadrat. Jadi, rumus pola barisan tersebut adalah UN sama dengan n kuadrat. Tadi kita ditanyakan bilangan urutan ke-12. Kita sudah menemukan rumusnya, yaitu tadi UN sama dengan n kuadrat. Berarti kita ditanyakan U12. N-nya kita ganti dengan 12. Maka 12 kuadrat. 12 kuadrat itu artinya 12 kali 12. Berapa 12 kali 12? Hasilnya sama dengan 144. Masih mudah. Contoh selanjutnya, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan berikut. Diberikan ada angka 2, 4, 8, 14. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat 2, 4, 8, 14. Kita disuruh menemukan 3 bilangan selanjutnya. Bagaimana caranya? Kita lihat. Dari 2 ke 4 itu bertambah 2. Dari 4 ke 8 ini bertambah 4. 8 ke 14 bertambah 6. Ternyata 2 ke 4 ini bertambah 2. 4 ke 6 ini bertambah 2. Ternyata ada yang tetap, yaitu bertambah 2. Jadi dari 6 bertambah 2 lagi menjadi tambah 8. Jadi dari 14 harus ditambah 8. Berapa? 22. Bagaimana bilangan selanjutnya? Dari 8 ditambah 2 dulu. Ketemu 10. Kemudian angka bilangan 22 ditambah dengan 10 menghasilkan angka 32. Bilangan selanjutnya sama, berarti ditambah 2. Berarti semuanya nanti akan ditambah dengan 12. 32 ditambah 12 hasilnya 44. Itu secara runtut ditulis seperti itu. Jika sudah terbiasa dengan melihat pola-pola yang ada, kita akan bisa menuliskannya tambah 2, tambah 4, tambah 6. Setelah itu tambah 8, ketemunya 22, ditambah lagi dengan tambah 10, menghasilkan 32. Ditambah lagi dengan 12, menghasilkan 44. Demikian penjelasan untuk materi pada kali ini. Alangkah baiknya kita untuk berlatih sebagai alat untuk mengukur diri bagaimana kita menerima hasil materi pelajaran-pelajaran atau ilmu yang sudah kita dapatkan agar terasah apakah sudah dapat menemukan atau menerima pelajaran materi yang sudah diberikan atau belum. Nomor 1 disuruh menentukan 5 bilangan selanjutnya seperti tadi. Kemudian yang nomor 2 disuruh menggambar serta menentukan banyak notah yang atau titik pada pola ke-5 dan ke-6. Ini sebagai dasar, dan video ini adalah video yang berkelanjutan. Bisa kita lihat video-video selanjutnya untuk memperjelas materi pada pola bilangan. Pada titik temunya kita akan bisa
menjadi seorang yang lebih pandai dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Sekian, ada kurang lebihnya, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.